pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pasar tenaga kerja yang terdiri dari 3 poin utama, yaitu permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja, dan keseimbangan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah mekanisme yang mempertemukan antara pencari kerja atau orang menawarkan jasanya dengan perusahaan atau pihak yang membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan produksi. Memahami pasar tenaga kerja sangat penting karena dari sinilah kita bisa melihat bagaimana upah terbentuk, kesempatan tenaga kerja tercipta, dan bagaimana perusahaan bisa terjadi. 1. Permintaan tenaga kerja. Pertama, mari kita bahas tentang permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan atau dunia usaha. Tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi, artinya perusahaan merekrut pekerjaan bukan karena alasan sosial, tetapi karena pekerjaan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan tenaga kerja bersifat turunan atau disebut dengan derived demand karena muncul akibat adanya permintaan terhadap barang atau jasa yang diproduksi. Jika permintaan terhadap suatu produk meningkat, maka perusahaan akan menambah produksi dan otomatis perlu menambah tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja juga mempengaruhi oleh tingkat upah. Secara teori, jika upah terlalu tinggi, perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerjaan atau bahkan menggantinya dengan mesin atau teknologi yang otomatisasi. Sebaliknya, jika perusahaan relatif rendah, perusahaan akan berani menambah jumlah tenaga kerja karena biaya produksi lebih efisien. Selain upah, produktivitas pekerja, kemampuan teknologi perusahaan, kondisi ekonomi negara, dan kebijakan pemerintah seperti pajak dan regulasi ketenaga kerjaan juga sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan tenaga kerja. 2. Penawaran tenaga kerja. Selanjutnya, kita beralih ke penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja datang dari individu atau masyarakat yang ingin bekerja. Setiap orang memiliki kemampuan, keterampilan, dan kemauan untuk bekerja termasuk dalam kategori penyedia tenaga kerja. Keputusan seseorang untuk masuk ke pasar kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling utama adalah tingkat upah. Semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin banyak orang yang tertarik untuk bekerja. Namun, faktor lain seperti tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, kondisi sosial budaya, dan gender juga sangat mempengaruhi besarnya penawaran tenaga kerja tersebut. Misalnya, jika sesuatu daerah memiliki penduduk usia produktif yang sebesar dan tingkat pendidikan yang baik, maka penawaran tenaga kerja akan meningkat secara signifikan. Namun, jika sebaliknya, lapangan kerja tidak memadai, maka kondisi ini perlu dapat memicu pengangguran yang terbuka. Penawaran tenaga kerja juga dapat dipengaruhi oleh preferensi individu. Misalnya, ada orang yang lebih memilih bekerja paruh waktu dibandingkan penuh waktu, atau memilih bekerja dari rumah dibandingkan bekerja di kantor. Hal-hal seperti ini juga membentuk dinamika penawaran tenaga kerja di pasar. 3. Keseimbangan tenaga kerja. Poin terakhir adalah keseimbangan tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi karena jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh masyarakat sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Pada tingkat upah tertentu, tingkat ini sering disebut sebagai upah keseimbangan atau equilibrium wage. Jika upah yang berlaku lebih tinggi dari upah keseimbangan, maka banyak orang yang tertarik bekerja, tetapi perusahaan tidak merekrut semuanya. Akibatnya, terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yang dikenal dengan pengangguran. Sebaliknya, jika upah terlalu rendah, maka perusahaan ingin merekrut banyak pekerja, namun masyarakat tidak tertarik dengan upah yang rendah. Kondisi ini akan menimbulkan kekurangan tenaga kerja. Dalam kenyataannya, pasar tenaga kerja tidak selalu berada dalam kondisi seimbang. Ada campur tangan tenaga kerja melalui kebijakan upah minimum, program pelatihan, hingga pelindungan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih sehat dan produktif. Sebagai kesimpulan, bisa kita melihat bahwa pasar tenaga kerja merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang kemudian membentuk tingkat upah dan kesempatan tenaga kerja. Ketika permintaan tenaga kerja meningkat dan sesuai dengan, maka tercipta kondisi ideal, yaitu keseimbangan tenaga kerja. Namun tidak seimbang, maka akan muncul persoalan ekonomi seperti pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pasar komoditas dengan fokus pada 3 aspek utama, yaitu penawaran dan permintaan komoditas, konsumsi dan investasi, serta belanja pemerintah. Pasar komoditas adalah tempat terbentuknya harga untuk barang-barang dasar atau
komoditas utama seperti beras, minyak, gas, emas, kopi, dan berbagai hasil pertanian maupun pertambangan. Pasar ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan kepentingan industri secara luas. Pertama, mari kita pahami hubungan antara penawaran dan permintaan komoditas. Permintaan komoditas berasal dari konsumen, industri, dan negara yang membutuhkan bahan pokok untuk produksi maupun kebutuhan sehari-hari. Misalnya, permintaan terhadap beras berasal dari masyarakat sebagai makanan utama, sementara permintaan terhadap minyak berasal dari sektor transportasi dan industri energi. Sebaliknya, penawaran komoditas berasal dari produsen seperti petani, perusahaan tambang, perkebunan, ataupun negara penghasil komoditas. Penawaran sangat dipengaruhi oleh biaya produksi, iklim, ketersediaan teknologi, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar global. Ketika permintaan meningkat dan penawaran terbatas, harga komoditas akan naik. Contohnya saat musim kemarau, produksi cabai menurun, sehingga harga cabai melonjak. Sebaliknya, jika terjadi panen raya dan penawaran melimpah, namun daya beli masyarakat tetap, maka harga komoditas dapat turun drastis. Disinilah peran pasar komoditas sebagai pengatur mekanisme harga melalui interaksi penawaran dan permintaan. Selanjutnya, kita bahas hubungan konsumsi dan investasi dalam pasar komoditas. Konsumsi komoditas merupakan penggunaan komoditas oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti konsumsi beras, gula, minyak goreng, atau bensin untuk kendaraan. Tingkat konsumsi ini akan menentukan seberapa besar permintaan komoditas dalam negeri. Selain konsumsi, ada juga peran investasi dalam konteks komoditas. Investasi dapat berupa penanaman modal di sektor pertanian, pertambangan, dan energi, atau pembelian komoditas sebagai instrumen investasi, seperti emas dan minyak mentah. Banyak negara dan investor global menempatkan komoditas sebagai aset lindung nilai atau safe haven, terutama saat terjadi inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Semakin besar investasi di sektor komoditas, semakin besar kapasitas produksi yang bisa dihasilkan. Namun, jika investasi rendah, maka pasokan komoditas bisa terbatas dan menimbulkan gejolak harga. Poin ketiga adalah belanja pemerintah dan pengaruhnya terhadap pasar komoditas. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga komoditas melalui berbagai kebijakan, seperti subsidi, pengendalian impor dan ekspor, serta penyediaan stok nasional atau cadangan pangan. Sebagai contoh, ketika harga bahan bakar dunia naik, pemerintah dapat melakukan belanja subsidi energi untuk menahan kenaikan harga agar tidak membebani masyarakat. Dalam sektor pangan, pemerintah bisa melakukan operasi pasar, membeli komoditas dari petani saat panen raya, dan menyalurkan kembali saat harga mulai naik. Selain itu, belanja pemerintah pada infrastruktur seperti pembangunan irigasi, pelabuhan, jalan logistik, dan gudang penyimpanan juga sangat mempengaruhi kelancaran distribusi komoditas. Semakin baik infrastruktur, semakin efisien perdagangan komoditas, dan semakin stabil harga di pasar. Dengan kata lain, belanja pemerintah tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan pasar komoditas agar tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga ekstrim. Sebagai kesimpulan, pasar komoditas adalah sistem penting dalam perekonomian yang menghubungkan produsen, konsumen, investor, dan pemerintah. Penawaran dan permintaan menentukan pergerakan harga komoditas, konsumsi dan investasi menentukan arah permintaan dan kapasitas produksi di masa depan. Belanja pemerintah menjadi alat pengendali untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan memahami tiga aspek ini, kita bisa melihat bahwa pasar komoditas bukan hanya soal jual beli barang mentah, tetapi juga menyangkut kebijakan, investasi, dan kesejahteraan nasional. Perkenalkan, nama saya Nurmala Galuh Pramesti. Saya akan mempresentasikan tentang pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan atau financial market dapat berarti suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan. Bursa efek memfasilitasi perdagangan saham dan memfasilitasi perdagangan obligasi. Terdapat
Dua macam pasar yang merupakan pasar keuangan yaitu yang pertama, pasar uang. Pasar uang sebagai alat pertukaran sesuatu yang diberikan oleh pembeli kepada penjual ketika melakukan kegiatan transaksi penjualan dan pembelian. Baik, di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari 3 pasar. Dari ketiga jenis pasar yang telah dibahas, pasar tenaga kerja, pasar komoditas, dan pasar keuangan, dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki peran penting dan saling berkaitan dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Pasar tenaga kerja menentukan keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang mempengaruhi tingkat upah dan kesempatan kerja. Pasar komoditas berfungsi sebagai tempat terbentuknya harga barang-barang pokok dan bahan baku yang sangat berpengaruh terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara pasar keuangan menjadi sarana bagi individu maupun institusi untuk mengelola dana, berinvestasi, serta mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. Secara keseluruhan, ketiga pasar tersebut menciptakan keterkaitan yang kuat dalam sistem ekonomi nasional. Kinerja pasar tenaga kerja menentukan daya beli masyarakat, pasar komoditas menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, dan pasar keuangan menyediakan modal bagi dunia usaha untuk terus berkembang. Apabila ketiga pasar ini berjalan seimbang dan efisien, maka perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan, tingkat pengangguran menurun, harga-harga terkendali, serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap dinamika masing-masing pasar menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan kemakmuran ekonomi nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.